kita paham bahwa ternyata problem ginjal ini menyebabkan masalah banyak di kardiovaskuler ya. Kalau kita bicara kardiovaskuler itu tidak hanya jantung. Persoalan stroke ya, itu juga persoalan kardiovaskuler. Nah, dan ternyata bahwa 50% dari penyebab kematian pada pasien yang gagal ginjal itu berkaitan dengan kardiovaskuler. Entah itu gagal jantung, entah itu penyakit jantung koroner yang kita orang awam pahami sebagai sumbatan pada pembuluh darah, entah itu stroke ya. Jadi itu memang cukup banyak, 50%. Dan kejadian ini ya memang ya sering ya, 15 sampai 30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Ya. Dan apa yang menyebabkan kerusakan atau gangguan pada jantung tersebut terutama berkaitan karena pada problem ginjal itu sendiri. Jadi nanti saya akan jelaskan ya. Jadi memang ada gangguan pada fungsi ginjal ya dengan sehingga mengakibatkan kerusakan pada jantung dan kardiovaskuler lain misalkan stroke ya. Ini data ya pada pasien yang menjalani hemodialisis cuci darah. Anda lihat 80% ada problem yang berkaitan dengan problem kardiak, problem jantung, dan di antaranya itu yang banyak adalah penyakit jantung koroner, iskemik, atau gagal jantung, atau gangguan pada irama jantung. Ya, ini 3 utama. Yang lain gangguan pada katup, ya, dan lain-lain itu ada, ya. Tapi yang utama adalah masalah penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, dan gagal jantung. Ini menunjukkan bahwa ada problem memang pada pasien gagal ginjal untuk mengalami kelainan pada jantungnya. Dan kita lihat bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak perlu mencari kemana-mana karena memang problemnya ada di ginjal sehingga mengakibatkan kerusakan pada kardiovaskuler tersebut. Ini dibuktikan dengan insiden ya. Jadi kalau kita lihat ini, Anda lihat semakin menurun fungsi ginjalnya, ya, maka kejadian kardiovaskuler itu ya berkaitan dengan kematian karena kardiovaskuler semakin tinggi, ya. Jadi semakin menurun fungsi ginjal, maka risiko kejadian kardiovaskuler itu juga semakin meningkat. Dan kita lihat ini perbandingan kematian kardiovaskuler pada pasien yang menjalani dialisis itu lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Anda lihat pada yang usia muda itu perbedaannya tinggi sekali. Tapi seiring dengan meningkatnya usia, ya populasi umum juga meningkat kan. Seiring dengan meningkatnya usia, maka risiko kardiovaskuler juga semakin tinggi ya. Sehingga semakin tua usia ya, artinya maka semakin dekat dengan kejadian atau prevalensi kejadian kardiovaskuler pada pasien yang menjalani cuci darah. Karena apa? Karena memang kardiovaskuler, masalah stroke, masalah jantung, ya, masalah diabetes, masalah gagal ginjal, hipertensi juga termasuk kardiovaskuler ya. Jadi tolong dipahamkan, hipertensi itu suatu kardiovaskuler karena menyangkut pembuluh darah. Ya, jadi ini saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Sulit kita memisahkan dan memang dia sering bersamaan muncul ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kejadian penyakit jantung yang muncul pada pasien-pasien gagal ginjal itu adalah berkaitan dengan problem ginjal itu sendiri. Ya, karena sering ini pasien, dok, jantung saya membesar, akhirnya mencari pendapat ke dokter jantung ya. Jadi beda ya konteksnya dengan penyakit jantung koroner karena kolesterol kemudian pembuluh darah koroner tersumbat, itu beda konteksnya ya, karena konteksnya dalam hal ini pada kasus jantung, kelainan jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner yang terjadi pada pasien gagal ginjal itu berkaitan dengan problem pada ginjal itu sendiri ya, yang kendalinya justru pada persoalan ginjalnya. Sebab
masalah fungsi ginjal yang menurun, ditambah penyakit penyerta yang menyertai, ini berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan problem atau fungsi pada ginjal, khususnya berkaitan dengan masalah ketidakcukupan hemodialisis. Nanti saya jelaskan. Masalah hipertensi ini kan hal yang memang sangat-sangat umum terjadi pada pasien gagal ginjal. Juga masalah ketidakcukupan hemodialisis, masalah yang umum terjadi pada pasien yang gagal ginjal. Lain hal adalah masalah kalsifikasi pembuluh darah. Jadi ini pengapuran ya. Jadi kalau kita bahasa awam, pengapuran pada pembuluh darah dan masalah anemia. Nah, teman-teman terutama pasien-pasien yang menjalani dialisis, kondisi ini kan kondisi yang merupakan suatu problem yang Anda hadapi. Dan yang Anda hadapi inilah yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada jantung. Jadi sekali lagi problemnya ada di sini. Problemnya ada berkaitan dengan ginjal itu sendiri. Saya bicara masalah ketidakcukupan menjalani hemodialisis. Ini masalah banyak di negara kita ya, terutama persoalan ini berkaitan dengan ketersediaan mesin hemodialisis yang terbatas, ketidakmampuan untuk menjalankan program hemodialisis yang memadai karena masalah transportasi, karena masalah ketiadaan pendamping, karena masalah waktu ya, atau masalah finance ya, atau terbatasnya mesin, boleh jadi seperti itu. Nah, ini merupakan hal yang mendasar dan sangat lazim terjadi di semua center ya, dan ini berakibat masalah pada komplikasi ke kardiovaskuler ya. Sekali lagi teman-teman para pendengar, jadi kalau bicara kardiovaskuler, bayangkan itu juga menyangkut masalah jantung, masalah stroke, masalah hipertensi. Nah, ini masalah dosis ya. Saya ingin mendaratkan pemahaman ini agar Anda juga memahami apa yang Anda terima pada waktu perlakuan menjalani cuci darah. Nah, ada yang namanya dosis, ya kecukupan dosis hemodialisis. Ini Anda bisa lihat kok, Anda waktu menjalani cuci darah, di mesin cuci darah itu kan ada program. Nah, tulisannya cut-over-V ya. Boleh Anda lihat itu di layar itu, dan memang harus Anda lihat karena Anda mendapatkan cuci darah itu harus mendapatkan target, mendapatkan kecukupan. Ya, jadi kalau saya membeli istilahnya membeli ya, sebutlah saya di rumah makan ya ingin mendapatkan bebek goreng, tentu saya harus pasti ya, karena harga rupiahnya sekian, saya harus mendapatkan sekian porsi gitu, sekian potong. Nah, itu juga pada waktu Anda menjalani cuci darah juga harus Anda berhak untuk mendapatkan. Dok, apakah saya sudah ditarget ya dengan kecukupan atau dosis HD 1,4? Nah, ini harus Anda pahamkan. Jadi jangan seperti orang nerima apa adanya. Anda boleh begitu ya. Ya, karena ini berkaitan dengan kardiovaskuler ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai ini ya. Jadi kalau cut-over-V ini enggak usah dipahamkan jelimet sampai berkerut kening, Anda telan saja, pokoknya Anda sekedar paham saja ya. Targetnya 1,4. Ya, 1,4 itu artinya apa? Sekitar 1,4 dari volume darah yang mengalir ke dialyzer. Itu bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau cut-over itu 1, maka 100% dari volume darah itu akan mengalir melewati tabung dialyzernya itu. Tapi kalau 1,4 ya 1,4 dari volume darah yang ada yang mengalir melewati dialyzer tersebut. Kalau 2 ya artinya sebanyak 2 kali volume darah itu akan melalui dialyzer. Bahasanya seperti itu ya. Nah, ini ada targetnya 1,4 ya. Dan ada minimalnya ya, jadi 1,4 untuk mencapai 1,2 nantinya. Nah, itu harus Anda pahamkan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan risiko gross mortality atau berhubungan dengan kematian. Tadi Anda kan saya jelaskan bahwa 50% lebih penyebab kematian itu berkaitan dengan kardiovaskuler. Ya, tentulah hal yang sama bahwa kematian kasar ini juga berkaitan dengan kardiovaskuler. Nah, ini dipahamkan oleh teman-teman para pasien sekalian bahwa target cut-over itu 1,2 ya. Kalau di mesin
cuci darah di program, di layar, di display itu harus tertulis 1,4. Kenapa? Agar nanti tercapai minimal 1,2. Ya, jadi di program 1,4 dengan maksud tercapai minimal 1,2. Ya. Kenapa? Karena 1,4 itu belum tentu mencapai 1,4, biasanya lebih rendah, ya, kurang lebih 1,2. Anda lihat, kalau KT overfeed-nya lebih rendah dari 1,2, kematian akan semakin tinggi. Akan semakin tinggi. Beda dengan ya dosis KT overfeed di atas 1,2. Ya, Anda lihat, 1,2, 1,5 dengan 2 kan tidak banyak berbeda. Tidak banyak berbeda. Jadi ngapain kita mengejar habis-habisan untuk mencapai KT overfeed 2, 1,9 atau 1,7? Sementara outcome atau dampaknya sama saja. Ya, inilah menariknya, ya. Tapi beda dengan kalau dosisnya kurang dari 1,2. Nah, ini harus Anda pahamkan teman-teman para pasien sekalian. Ini saya katakan bahwa kita tidak perlu mengejar habis-habisan dosis yang tinggi, ya, karena memang ini ada penelitian, ya, yang satu grup 1,3, satu grup 1,7. Anda lihat hasilnya sama saja dalam hal harapan hidup, sama saja dalam hal harapan hidup. Jadi ngapain kita mengejar dosis tinggi-tinggi, ya? Ya, dosis tinggi-tinggi. Karena dampaknya sama, termasuk juga dampak status gizi, dampak risiko infeksi, dampaknya sering opname sama saja. Jadi 1,4 ditarget di mesin untuk mencapai minimal 1,2. Nah, bagaimana dengan pasien COPD pun juga demikian, ya. Kenapa kok pasien COPD, dok gimana kalau saya dibuat 6 kali atau 7 kali pertukaran COPD per hari agar lebih banyak racun yang keluar? Anda lihat ternyata sama saja ini. Ya, ini standar 1,5 sampai 1,7 dibandingkan dengan yang di atas 2, ya. Ya, sama saja outcome dalam hal harapan hidupnya. Ya, jadi inilah menariknya, ya, Allah tidak membebani umatnya atau hambanya berlebih-lebihan dengan target tertentu yang membuat kita kehabisan finansial luar biasa, ya, yang membuat kita tidak bisa menanggung lebih lanjut atas derita yang sudah menimpa kita ini, ya. Nah, dan malah KT overfeed yang tinggi juga berkaitan dengan risiko kematian, ya. Anda lihat nih, ya, survivalnya lebih rendah pada mereka yang KT overfeed bertinggi-tinggian, ya. Ini yang poin 2,3 ini dibandingkan dengan 1,3. Survivalnya lebih rendah. Ya, mungkin karena vaskulernya cepat rusak atau mungkin risiko aritmia dan lain-lain atau risiko hipotensi risiko tekanan darah drop pada waktu menjalani HD, ya, bisa jadi. Nah, bagaimana dengan lama dialisis? Lama dialisis artinya berapa lama jam Anda menjalani pada waktu satu tindakan hemodialisis. Ya, Anda lihat di sini, ya. Ini ada penelitian bagus, Anda bisa lihat di sini, ya. Ini berapa lama menjalani hemodialisis dalam 1 minggu. Jadi ini ada kelompok yang kurang dari 12 jam, ada yang antara 12 sampai 15 jam, ada yang 15 sampai 18 jam, ada yang di atas 18 jam. Anda lihat di sini, ya, bahwa bukankah semakin lama menjalani satu tindakan hemodialisis itu, ya, semakin lama jamnya, artinya semakin baik. Ya, mereka yang di atas 12 jam dalam 1 minggu menjalani dialisis, ya, itu lebih bagus outcome-nya, harapan hidupnya dibandingkan dengan menjalani dialisis kurang dari 12 jam dalam satu minggu, ya. Dalam 1 minggu. Itulah kenapa HD ideal itu ada 12 sampai 18 jam per minggu. Ya, ini yang standar minimal, ya. Jadi 3 kali 4 jam, ya, atau 3 kali 5 jam atau 3 kali 6 jam. Ya, itu standar optimal minimal, ya, yang artinya yang dianggap cukup untuk menjalani hemodialisis karena memang lebih bagus. Bukankah ginjal Anda itu sendiri tidak pernah berhenti 1 hari pun, toh? 7 hari bekerja 7 kali 24 jam kan? Bukan 3 kali seminggu kan ginjal Anda bekerja, bukan 4 kali seminggu kan? Andai kata mesin cuci darah itu bisa ditempel di tubuh kemudian melakukan sirkulasi 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, ya akan sama, lebih baik.
ya makin mendekati dengan ginjal sesungguhnya. Tapi ini kan tidak mungkin, tidak praktis dan tidak efisien, maka dipilihlah ya antara 12 sampai 18 jam per minggu, 3 kali 4 sampai dengan 3 kali 6 jam dalam satu minggu. Karena outcome-nya lebih baik dibandingkan dengan kurang dari 12 jam. Nah, ini satu penelitian ya, yang satu dilakukan HD 4 jam, ya, yang satunya dipanjangkan dari 4 jam menjadi 8 jam. Banyak kemajuan Anda lihat nih ya. Racun urium, racun kreatinin, asam urat, ya, fosfor. Fosfor ini saya akan jelaskan. Penting sekali fosfor ini, ya, berkaitan dengan masalah jantung juga ya. Fosfor lebih banyak keluar, termasuk juga ini nih. Racun yang ukurannya middle, yang menengah, ya, yang ukuran lebih besar dibandingkan dengan urium. Kita paham bahwa racun ginjal itu ada yang ukuran kecil, menengah, dan besar ya. Jadi semakin lama dalam satu sesi menjalani dihemodialisis ya, dari 4 jam dinaikkan ke 8 jam, banyak yang bisa didapatkan, lebih banyak racun yang keluar, termasuk fosfor dan racun yang ukuran menengah. Jadi itulah ya. Nah, ini juga dalam konteks harapan hidup ya, ada satu grup yang menjalani hemodialisis setiap sesi 6 jam sampai 8 jam dibandingkan dengan rata-rata 4 jam ya, atau 3,5 jam. Anda lihat nih, harapan hidupnya bukankah lebih baik mereka yang extended, yang lama dalam satu sesi hemodialisisnya dibandingkan dengan hemodialisis yang lebih sedikit, lebih waktunya lebih sedikit ya. Jadi sekali lagi dalam konteks berapa lama dalam satu sesi Anda menjalani hemodialisis, ya prinsipnya makin lama makin baik ya. Ini juga satu yang saya kaitkan dengan kardiovaskular, topik kita hari ini. Anda lihat nih, ya, ini Anda lihat mereka yang menjalani hemodialisis 3 kali 5 jam dinaikkan menjadi 3 kali 8 jam atau 4 kali 6 jam dalam satu minggu. Bagus dampaknya. Lihat dulu, dalam 3 bulan itu tekanan darahnya normal. Ya, tekanan darahnya normal setelah 3 bulan menjalani hemodialisis yang lebih sering dan lebih lama. Jadi dampaknya bermakna ya dalam menurunkan hipertensi. Bukankah hipertensi merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskuler? Ini satu penelitian ya, ini Anda lihat nih. Ini satu penelitian, hemodialisisnya dilakukan 3 kali seminggu tapi 8 jam. Bayangkan. Jadi 8 jam dalam satu sesi. 3 kali seminggu. Ini Anda lihat ya. Pada bulan kedua itu Anda lihat ya. Pada bulan kedua itu 96% pasien itu sudah tidak menggunakan obat antihipertensi lagi. Karena apa? Karena masalah hipertensi pada pasien gagal ginjal itu berkaitan dengan masalah berat badan kering yang tidak tercapai, kelebihan cairan yang numpuk dalam tubuh. Di samping itu penumpukan racun-racun terutama yang middle, yang ukuran molekulnya menengah, ya. Jadi Anda lihat. Jadi bermakna sekali ya dengan kita meningkatkan lama hemodialisis dalam satu sesi itu. Dalam waktu 2 bulan maka kita bisa mencapai tekanan darah yang optimal. Bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi artinya berapa kali dalam satu minggu. Nah, ini Anda lihat. Ini pasien yang menjalani hemodialisis 3 kali seminggu. Pada waktu Senin, Rabu, kemudian Jumat. Anda lihat ya. Jadi ini ada 2 pasien. Selalu ada lonjaan. Selesai menjalani hemodialisis, jangan berpikir bahwa racun Anda itu akan turun dan kemudian turun pada level tersebut. Tidak, dia akan naik lagi. Begitu Anda bangun dari tempat tidur, lepas dari mesinnya, kembali lagi racun kemudian menumpuk dan menumpuk. Bukankah memang setiap detik, setiap jam racun itu dibentuk dalam tubuh kita? Ya, karena ginjal Anda tidak berfungsi, maka kembali lagi racun kembali naik lagi ke baseline ya, ke kadar yang awal ya. Jadi selalu ada lonjakan-lonjakan, penumpukan. Ketika Anda cuci darah maka turun lagi. Nah, mereka yang 3 kali seminggu itu kemudian dilakukan pemeriksaan kadar racun tubuhnya. Anda lihat nih, kadar racun urium itu ternyata masih hampir 5 kali lipat dari kadar normal. Ya, kadar racun beta-2 mikroglobulin, ukuran racun yang ukuran menengah masih tinggi sampai 20 kali lipat dari kadar normal meskipun Anda menjalani cuci darah 3 kali seminggu.
termasuk juga yang toksin racun yang terikat pada protein masih tinggi sampai 45 kali dari kadar normal meski Anda sudah menjalani 3 kali seminggu ya. Nah ini kemudian ini juga satu penelitian menaikkan frekuensi dari 3 kali menjadi 5 kali. Ya, jadi 3 kali cuci dinaikkan menjadi 5 kali cuci ya, cuman pendek 2,5 jam, tapi lumayan bermakna ya, bahwa dengan 5 kali seminggu ternyata Anda lihat di grafik ini ya, maka besar jantungnya menurun, ukuran besar jantung menurun ya, kemudian juga tekanan darah sistoliknya juga menurun ya, tekanan kemudian juga kadar fosfornya lebih kecil, lebih menurun juga ya. Jadi kadar fosfor lebih menurun, kadar albumin lebih naik ya, depresinya berkurang, ya kebutuhan terhadap eritropoietin juga berkurang dan survival harapan hidupnya juga semakin membaik. Jadi bahwa frekuensi itu juga bermakna. Menaikkan frekuensi HD dari 3 kali menjadi 6 kali bermakna sekali dalam menurunkan kejadian risiko kardiovaskuler. Nah ini juga ya, ini pasien yang dilakukan 3 kali hemodialisis ya, 3 kali hemodialisis dibandingkan dengan yang hemodialisisnya di tiap hari daily home hemodialisis 5 sampai 6 kali seminggu. Di negara maju ada namanya daily home dialisis. Jadi mesin hemodialisis ditaruh di rumah, nurse ya maka akan moving ya, akan home care dari rumah ke rumah. Beberapa pasien yang sudah mandiri dia melakukan insersi sendiri dibantu mungkin oleh pendampingnya ya. Ini lazim ya, bukan lazim artinya ada populasi di negara maju seperti itu. Anda lihat jauh lebih bagus ini survival harapan hidupnya dibandingkan dengan yang 3 kali seminggu menjalani hemodialisis. Tadi saya sudah jelaskan bahwa andai kata mesin kita, mesin ginjal, mesin hemodialisis bisa bekerja seperti ginjal yang aslinya ya 7 hari 7 kali seminggu ya SOK akan lebih baik. Persoalannya kan itu tidak mungkin ya, tidak. Maka kesimpulannya adalah minimal hemodialisis itu 3 kali seminggu. Minimal loh ya bahasa saya, at least ya. Lama setiap menjalani satu sesi HD itu 4 sampai dengan 8 jam. Semakin sering, semakin lama makin baik. Namun tidak perlu dosis atau KTOVP yang tinggi. Nah, Anda paham bahwa di samping persoalan mengeluarkan racun-racun tubuh, ya, persoalan lain yang berkaitan dengan pasien cuci darah itu adalah masalah produksi kencing yang berkurang. Ini yang mengakibatkan penumpukan cairan dalam tubuh. Ya, jadi pasien dalam kondisi di mana edema, bengkak, kadang-kadang bengkak di kaki, ya, berbahaya lagi kalau bengkaknya di paru-paru, ya, cairan numpuk di paru-paru. Ini dampak yang mengakibatkan gangguan pada kardiovaskuler. Kenapa? Karena kalau berat badan kita dalam kondisi tidak mencapai berat badan ideal akibat penumpukan cairan, tidak mudah mengendalikan tekanan darah. Ya, tidak mudah mengendalikan tekanan darah selama kita masih overload, selama masih kita kelebihan cairan dalam tubuh. Ya, ini yang sulit dikendalikan. Dan jantung juga akan membesar. Semakin banyak cairannya numpuk, maka semakin besar jantung itu akan membesar. Jadi ini risikonya kalau berat badan kita tidak mencapai ideal akibat penumpukan cairan. Itulah kenapa ya ini ada penelitian ya. Jadi penelitian mengenai masalah kelebihan cairan ya. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Jadi ini Anda lihat ya. Ini ya kardiovaskuler mortality ya, artinya kardiovaskuler kematian karena kardiovaskuler, karena jantung, karena stroke ya. Dan kemudian Anda lihat antara pengambilan cairan yang diambil kurang atau 10 cc per kilogram per jam dibandingkan dengan 10, 13 dan di atas 13. Anda lihat di sini ya. Ya, risiko untuk mengalami kematian kardiovaskuler. Ya, Anda lihat, mereka yang di bawah 10 atau 10 sebagai referensinya, kemudian semakin tinggi pengambilan cairan, semakin banyak, maka risiko kardiovaskuler semakin besar. Jadi mengambil cairan ultrafiltrasi pada satu sesi hemodialisis itu akan punya juga berkaitan dengan risiko kardiovaskuler, baik itu jantung, baik itu stroke, ya.
Maka oleh karena itu, hendaklah pada waktu melakukan ultrafiltrasi pengambilan cairan dalam satu sesi, ya itu tidak melebihi 10 cc per kilogram berat badan per jam. Sebelah berat badan Anda 60 kg misalkan. Ya, 60 kg itu berarti kan tidak boleh lebih dari 600 cc per jam. 600 cc per jam. Kalau hemodialisis Anda 5 jam, ya maka tidak lebih dari 3 liter dalam satu kali pengambilan. Sebab kalau melebihi itu, maka akan menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular, entah itu jantung, juga akan semakin meningkat. Ya, ini harus Anda pahamkan. Anda lihat di sini ya. Kalau Anda mengambil cairan terlalu banyak, maka kematian kardiovaskular maupun semua penyebab kematian lain akan semakin meningkat. Ya, tajam sekali di sini. Tajam sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang ada yang pengambilan cairan itu berlebih-lebihan, diambil banyak. Ya, ada yang memprogram begitu juga tidak bagus. Risiko kematian akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini hal yang penting pula masalah kendali hipertensi. Ya, Anda paham bahwa majority pasien gagal ginjal itu punya hipertensi, dan hipertensi itu sendiri berkaitan karena masalah di ginjalnya itu sendiri. Anda lihat nih, masalah hipertensi saya kira umum, semua udah paham bahwa hipertensi menyebabkan kerusakan apa, menyebabkan risiko gagal jantung, risiko penyakit jantung koroner, risiko stroke perdarahan, risiko stroke penyumbatan, risiko pecahnya pembuluh darah, ya, kemudian risiko gagal ginjal, ya, dan risiko tekanan darah peningkatannya yang menyebabkan gangguan pada otak dan lain-lain, yang nggak sadar ya. Nah, jadi sekali lagi menunjukkan message-nya adalah bahwa hipertensi itu menyebabkan kerusakan organ, ya, dan risikonya tinggi sekali. Oleh karena itu kendali hipertensi sangat-sangat penting dalam hal ini. Nah, ini saya cantumkan sebelah kanan ini sering menjadi pertanyaan pada pasien, dok tensi saya tinggi, ya pada waktu terutama setelah HD, dok tensi yang mana yang kok beda-beda ya? Saya diukur tekanan darah sebelum HD, setelah HD, pada saat HD atau di rumah juga berbeda-beda. Terus yang tekanan darah kok turun naik dok setiap hari? Ini sering menjadi pertanyaan pada pasiennya. Karena memang tidak pernah tekanan darah itu kan kurvanya landai, kurvanya flat, ya kurvanya selalu turun naik, toh, ya berbeda-beda berdasarkan waktu ya, ada yang pagi, malam, siang berbeda-beda tekanan darah. Ya, demikian pula pada waktu pasien menjalani hemodialisis, ya, tekanan darah pre-HD berbeda dengan tekanan darah post-HD. Ya, dan berbeda dengan tekanan darah pada waktu di rumah, dan berbeda kalau diukur selama 24 jam. Ada alat pengukur tensi yang mengukur 24 jam, jadi bisa ditempel di tubuh, disetting per jam, nanti akan mengukur otomatis, merekam otomatis ya. Anda lihat. Nah, kalau begitu tekanan darah yang mana dok yang dipakai? Tekanan darah pada waktu sebelum cuci, saat cuci, setelah cuci, atau pada waktu tekanan darah yang diukur di rumah pada waktu pagi dan sore, kemudian di rata-rata, atau tekanan darah yang diukur setiap jam selama 24 jam ya. Jadi yang paling bagus itu yang bermakna, yang mempunyai korelasi kuat dengan kejadian penyakit kardiovaskular adalah pengukuran tekanan darah yang diukur pada waktu di rumah. Diukur pagi dan sore di rata-rata ya. Kalau Anda menggunakan digital, Anda bisa mengukur sendiri. Ukur 3 kali setiap kali pengukuran, ambil pengukuran yang ketiga sebagai pengukuran yang lebih valid. Ya, di rata-rata pengukuran ketiga pada waktu diukur pagi dan sore hari ya, dihitung ya. Nah, ternyata itu lebih bagus. Jadi bukan pengukuran pada waktu sebelum HD, pada saat HD atau setelah HD. Ini yang sering membuat pasien cemas, dok tekanan saya itu tinggi sekali ya pada waktu selesai cuci darah ya. Ya, ini reaksi normal dari tubuh di mana tekanan darah naik pada saat setelah hemodialisis. Itu wajar ya, tetapi tidak perlu cemas. Kenapa? Karena yang berhubungan berkaitan dengan risiko kardiovaskular itu bukan tekanan darah pada waktu tersebut, tapi tekanan darah keseharian yang Anda jalani pada waktu di rumah itulah sebenarnya yang lebih mencerminkan tekanan darah yang sesungguhnya. Jadi penting sekali pasien-pasien ini adalah mempunyai alat pengukur tensi sendiri masing-masing, digital sekarang banyak, tidak terlalu mahal, diukur sendiri di rumah, dibuat catatan, tunjukkan ke dokternya pada waktu Anda datang cuci darah, karena itu lebih real daripada pengukuran pada waktu cuci darah. Nah,
Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa penyebab salah satunya masalah hipertensi itu berkaitan dengan kelebihan cairan. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kenapa? Karena begitu dilakukan cuci darah secara efektif, berat badan kering tercapai, ya maka tekanan darah tuh turun. Nah, jadi salah satunya untuk mengatasi problem hipertensi, bagaimana Anda mencapai berat badan kering, ya. Dan setelah berat badan kering tercapai, Anda lihat tuh ya, tekanan darah tetap stabil ya. Ya, walaupun berat badan naik, yang naik kan bukan air, tapi mungkin massa tubuh, otot, tulang, otot dan lemak akan naik walaupun berat badan naik, tapi dalam kondisi masih berat badan kering, tekanan darah tetap normal. Nah, jadi ini penting sekali menciptakan berat badan kering ya agar tekanan darah bisa terkendali. Selama Anda tidak mencapai berat badan kering, sulit untuk mencapai tekanan darah yang ideal. Nah, ini Anda lihat ternyata meningkatkan lama HD ya 15 jam menjadi 24 jam, 3 kali 5 jam menjadi 3 kali 8 jam atau 4 kali 6 jam, ternyata bagus. Bisa menurunkan tekanan darah. Ya. Dan berapa target tekanan darah pada pasien dialisis? Ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau tekanan darah kita itu terlalu rendah, ya, risiko kematian juga meningkat. Ya, tapi kalau tekanan darah kita terlalu tinggi juga sama. Jadi tekanan darahnya rendah maupun tinggi sama buruknya pada pasien yang menjalani cuci darah. Itulah kenapa target tekanan darah itu berbeda dengan populasi umum. Ya, pada pasien dialisis ya predialisis di bawah 140/90, postdialisis di bawah 130/80. Ya, ini karena ini berbagai macam guideline dari berbagai macam negara ya, jadi membuat target tekanan darah. Sekali lagi yang terbaik adalah tekanan darah yang di rumah. Tentu saja tidak mudah, maka dibuatlah tekanan darah pada waktu di klinik dengan target sekian. Makin rendah bukan makin baik, jadi sekali lagi, makin rendah bukan lebih baik. Ya. Jadi batas bawahnya 135/70. Di bawah ini tidak lebih baik. Beda dengan populasi umum. Di bawah ini makin bawah makin baik. Ya. Dan Anda harus pahami, kadang-kadang pasien bertanya, dok ini obatnya banyak sekali ya. Ya memang betul. Selama Anda tidak bisa mencapai berat badan kering, sulit untuk mengendalikan tekanan darah. Itulah kenapa kadang-kadang untuk mencapai tekanan darah itu dibutuhkan banyak obat. Ya Anda lihat tuh, untuk mencapai target tekanan darah di bawah 140/90, hampir semuanya menggunakan di atas 2 macam obat. Bisa 2, 3, 4 macam obat. Kadang bisa 5 macam obat belum tercapai tekanan darahnya ya targetnya karena berat badan kering belum tercapai. Oleh karena itu penting pada pasien gagal ginjal dalam kendali hipertensi itu bahwa pastikan berat badan kering harus tercapai. Diet rendah garam dan HD minimal 3 kali seminggu minimal 4 jam. Makin sering, makin lama makin baik. Nah, ini juga yang problem sering mengatasi anemia. Saya agak percepat mungkin waktunya Dr. Lia ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa kejadian anemia itu ya sangat sering. Anda lihat tuh ya, semakin rendah fungsi ginjalnya ya, maka kejadian anemia semakin banyak dan semakin sering. Dan ini akibat dari anemia, letih, lesu, lelah, ya, daya ingat menurun, berdebar-debar, sulit tidur ya. Dan ini penyebab dari anemia. Anda lihat dampak anemia. Anemia itu justru akan mengakibatkan jantung membesar karena jantung harus melakukan kompensasi, melakukan pekerjaan lebih berat ya. Harus melakukan pekerjaan lebih berat sehubungan dengan anemia. Itulah kenapa anemia itu merupakan salah satu risiko ya penyebab terjadinya gagal jantung. Anda lihat ini bermakna ini ya. HB turun setengah aja, setara dengan kenaikan sistolik di atas 15 mm Hg, sama berisikonya. Ya, jadi anemia itu penting dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pembesaran pada jantung. Ya, dan anemia jelas menyebabkan risiko kematian lebih tinggi atau harapan hidup lebih rendah. Anda lihat ya, semakin rendah HB-nya maka semakin menurun survival atau harapan hidup dari pasien gagal ginjal. Nah, maka target HB ya pada pasien yang tidak gagal ginjal yang belum menjalani cuci darah ya 10, sedangkan yang menjalani cuci darah 10 sampai 11. Nah, ini yang terakhir ya mengenai masalah kalsifikasi pembuluh darah ini yang banyak diabaikan ya. Anda lihat ini gambaran
kalsifikasi jadi kalsium ya, atau pengapuran. Pengapuran tuh bisa dua, karena lemak atau karena penumpuan kalsium. Yang kita bahasakan sini adalah kalsifikasi oleh karena kalsium. Jadi kalsium bisa menumpuk di dinding dari otot-otot pembuluh darah. Bahkan dia bisa menyebabkan penumpuan ke dalam lumen, ke dalam saluran ya, sehingga mengakibatkan penyempitan atau sumbatan. Jadi ini efek daripada kalsifikasi. Dan kalsifikasi itu bisa dilihat kok, tidak sulit kok dengan ronsen ya. Jadi pasien di ronsen tangannya atau kakinya terserah ya, maka akan kelihatan pembuluh darah. Ini Anda lihat nih. Nah, ini pembuluh darah arteri radialis kan nih. Ini arteri radialis ya, bahkan ini cabang-cabangnya arteri sirkum apa ini yang menghubungkan ulnaris sama radialis masih terlihat ini. Nah, ini terlihat semua nih. Ini menunjukkan bahwa arterinya mengalami kalsifikasi. Karena kalau kalsifikasi terlihat dengan ronsen. Kalau tidak mengalami kalsifikasi tentu pembuluh darah tidak terlihat kan, ya. Ini bahaya ya, bukan hal yang malah lebih berbahaya daripada aterosklerosis, daripada penumpuan lemak. Kenapa? Karena ini sulit diintervensi, ya. Ini penyebabnya biasanya kadar IPTH tinggi, fosfor tinggi, atau karena pengobatan yang tidak terkendali menggunakan obat-obat golongan kalsitriol atau memberikan obat-obat kalsium yang berbasis pengikat fosfor ya, pengikat fosfor yang mengandung kalsium ya, pemberian yang tidak terkendali dan tidak terkontrol ya, tanpa melakukan evaluasi terhadap kadar kalsiumnya, justru akan mengakibatkan kalsium dalam darah menjadi tinggi. Ini Anda lihat ya bagaimana terjadinya kalsifikasi pada pembuluh darah ini berkaitan karena fosfor tinggi, kalsium tinggi. Karena kalsium tinggi, fosfor tinggi, dia akan mengendap di pembuluh darah. Dan ini akibat dari kadar paratiroid hormon yang tinggi. Ya, salah satunya seperti itu, di samping karena masalah obat-obatan yang tanpa terkendali tadi. Ya, Anda lihat memang pada pasien gagal ginjal itu semakin rendah fungsi ginjalnya, maka semakin tinggi kadar IPTH. Dan IPTH inilah yang mengakibatkan peningkatan kadar kalsium dan fosfor di dalam darah kita yang mengakibatkan kalsifikasi pada pembuluh darah. Dan ini juga tidak mudah, kenapa? Karena pemeriksaan IPTH ini kan cukup mahal ya, dan tentu rawat jalan rumah sakit berat untuk menanggung, kecuali pasien sendiri yang meminta. Bahkan pemeriksaan kalsium fosfor pun kadang-kadang bagi rumah sakit dianggap sebagai beban. Sehingga persoalan kalsifikasi pembuluh darah ini tidak bisa termanage dengan baik ya, terkait dengan masalah screening yang tidak bisa dijalankan dengan baik ya, apalagi masalah obat-obatannya. Nah, Anda lihat di sini bahwa kalsifikasi pembuluh darah itu kejadiannya banyak. Anda lihat tuh ya, mereka yang menjalani dialisis ya, atau pada saat awal menjalani dialisis sudah 60% sampai 80% sudah ada nih kalsifikasi pembuluh darah. Jadi cukup besar. Ya, dan klasifikasi pembuluh darah ini seperti saya jelaskan tadi lebih jahat daripada penumpuan lemak dalam pembuluh darah aterosklerosis. Ya, dan data lain berbagai penelitian juga sama menggambarkan 40% sampai 80% ya kejadian kalsifikasi pembuluh darah ini. Dan ini tentu berakibat risiko besar pada kardiovaskular, risiko stroke, ya, risiko jantung, penyakit jantung koroner. Nah, ini Anda lihat bahwa koroner juga demikian. Anda lihat nih ya. Jadi jadi kejadian pada berbagai stadium pada pasien gagal ginjal kronik ya, pada berbagai stadium ternyata kejadian kalsifikasi pada pembuluh darah koroner juga tinggi. Anda lihat nih, tinggi ternyata ya. Terutama kalau dia semakin rendah fungsi ginjalnya, maka kejadian kalsifikasinya semakin meningkat ya dibandingkan yang tidak mengalami kalsifikasi ya. Dan Anda lihat kalsifikasi ini berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Semakin tinggi skornya kalsifikasi pada pembuluh darah, semakin tinggi risiko penyakit jantung koronernya. Dan penting sekali masalah fosfor ya, fosfat. Karena fosfor tinggi seperti saya jelaskan tadi, fosfor yang tinggi, kalsium yang tinggi, dia akan mengendap di pembuluh darah. Ya, maka kendali fosfor itu sangat penting. Kenapa? Karena Anda lihat di sini ya. Jadi kalau survivalnya
ini yang mencapai target, ya, yang sama yang di bawah target, ya, Anda lihat survivalnya lebih rendah, ya, lebih rendah. Jadi penting sekali mencapai target fosfor agar survival lebih atau harapan hidup lebih bagus. Maka untuk mengurangi klasifikasi pembuluh darah adalah menormalkan kadar kalsium, fosfor, paratiroid hormon, pemberian obat fosfat binder yang tidak berbasis kalsium, khususnya pada kadar ketika kondisi kalsium normal, ya. Kemudian hemodialisis yang lebih sering dan lebih lama, dan ada metode hemodialisis yang lain selain hemodialisis konvensional yang saat ini banyak dijalankan, yaitu hemodiafiltrasi, ya. Hemodiafiltrasi itu lebih bagus dibandingkan hemodialisis karena dia bisa mengeluarkan ukuran dari racun yang lebih besar dibandingkan dengan hemodialisis yang biasanya. Dia juga mengeluarkan fosfor lebih banyak dibandingkan dengan hemodialisis yang biasa, ya. Jadi sebagai kesimpulan dari saya adalah untuk mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung diantaranya, ya, bahwa cuci darah harus cukup dong, ya. Makin sering makin baik, makin lama makin baik. Dan mutlak tekanan darah itu harus terkendali, dan tidak mudah mengendalikan tekanan darah selama Anda tidak cukup cuci darahnya, karena tidak bisa mencapai berat badan kering. Selama tidak bisa mencapai berat badan kering, sulit mengendalikan tekanan darah. Perlu hemoglobin dinormalkan, ya, sebab anemia itu sama buruknya dengan hipertensi itu sendiri, seperti saya jelaskan tadi, ya. Dan penting menghindari kalsifikasi pembuluh darah. Kalau kita bisa lakukan 4 komponen ini, insya Allah kita akan bisa mengurangi risiko penyakit jantung yang merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler. Ya, saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.